Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mohon perhatian kita semua. Perayaan Ekaristi kita secara luring itu menerapkan protokol kesehatan yang terdiri dari mengenakan masker di sepanjang perayaan Ekaristi. Tadi Bapak Ibu sebelum masuk sudah mencuci tangan dengan air mengalir atau dengan disinfektan. Kemudian kita menerapkan protokol untuk selalu menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan. Sebentar pada saat kita akan menerima komuni, maka tata tertib akan mengarahkan kita untuk menyambut sesuai dengan protokol itu. Diharapkan kita tidak membuka masker kita atau menurunkan masker kita sebelum kita menerima komuni kudus, dan hanya membuka pada saat kita menyantap komuni kudus, kemudian segera menutupnya kembali. Jadi sekali lagi mohon perhatian, sepanjang perjalanan dari belakang ke depan kita tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Sebentar setelah selesai perayaan Ekaristi diharapkan kita keluar secara teratur, tidak berkerumun, dan langsung meninggalkan gedung gereja. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Meninggalkan tisu ataupun apa saja yang bisa menjadi sampah, dan itu semua dibawa keluar dan dibuang di tempat sampah yang tersedia. Kadang-kadang kita lupa, hanya meninggalkan di tempat di mana kita duduk. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian kita.
Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur 530. Kita bangkit berdiri. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing. Pada hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang kedua, dan sekaligus kita juga merayakan pesta kerahiman ilahi. Tentu saja lewat perayaan Ekaristi ini kita juga pun berharap agar sebagaimana Kristus yang telah hadir di tengah-tengah kita dan menjadi belas kasih Allah, kerahiman Allah bagi kita umatnya, kita yang sungguh mengimani Allah dalam diri Yesus Kristus juga diharapkan untuk dapat menjadi belas kasih dan kerahiman bagi sesama dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini di hadapan Allah dan sungguh boleh menjadi kerahiman bagi kita bersama yang merayakan Ekaristi Kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami
kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, berkat kebangkitan Putra-Mu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan. Kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi Oma Ana Ui Kiao Ting Nio, Oma dari Pastor Oslan Lewi, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Hapuskanlah salah dosa-dosanya dan berikanlah rahmat keselamatan baginya, serta segenap keluarga Engkau tuntun dengan penuh kasih. Juga bagi almarhum Bapak Franciscus Loar yang 3 tahun 5 bulan lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Kiranya Engkau memberikan tempat yang layak dalam kerajaan-Mu, menikmati kemuliaan-Mu untuk hidup yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu tetap menyertai mereka, menuntun mereka, sehingga mereka dari hari ke hari sungguh semakin mengalami berkat dan kasih-Mu. Juga bagi saudara-saudari kami yang dilanda bencana alam, baik banjir maupun gempa bumi, semoga mereka Engkau senantiasa hiburkan,
Engkau kuatkan, Engkau tabahkan menghadapi peristiwa yang sungguh menyisihkan duka dan juga penderitaan. Bagi yang meninggal, kiranya Engkau menempatkan mereka di sisi kanan-Mu untuk menikmati kemuliaan-Mu. Bagi yang sakit, yang menderita karena bencana ini, biarlah Engkau tetap memberikan mereka kekuatan dan juga kesehatan. Berikan mereka segala apa yang mereka perlukan di dalam hari-hari mereka ke depan, dalam duka dan penderitaan mereka. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus tetap sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu semua itu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Refrein Mazmur Tanggapan, Puji Syukur 831. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia.
Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan kepada Allah. Haleluya, puji syukur 955. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu."
Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, 1 minggu telah berlalu kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus. Dan setelah itu, sabda-sabda yang kita dengarkan dalam misa harian dan juga yang kita dengarkan pada perayaan Minggu Paskah kedua ini yang bertepatan dengan Pesta Kerahiman Ilahi, masih diperdengarkan bagaimana Yesus sungguh terus-menerus mau meyakinkan muridnya kembali bahwa Ia telah bangkit dengan penampakan demi penampakan kepada para murid. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar apa yang telah disampaikan, apa yang telah diajarkan oleh Yesus selama hidup bersama dengan para murid tidak berhenti bersama dengan wafatnya Yesus di kayu salib, tetapi justru terus-menerus bertumbuh di dalam diri para murid, dan para murid boleh menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus itu. Dan kesaksian para murid itulah yang kemudian bagi kita percaya. Kalau dalam kisah Injil hari ini kita dengarkan, Thomas setelah mendengarkan kesaksian murid yang lain bahwa mereka telah melihat Yesus yang bangkit, Thomas tidak percaya. Ia mau percaya kalau ia dapat melihat dengan mata sendiri, melihat bekas paku pada tangan Yesus dan menaruh jarinya ke dalam luka itu, ke dalam bekas paku itu, juga mau menaruh tangannya ke lambung Yesus, baru dia percaya. Tetapi apa yang menjadi harapan Thomas dipenuhi oleh Yesus. Dikisahkan bahwa ketika mereka kembali berkumpul dalam rumah itu, Yesus hadir dan menampakkan diri kepada para murid itu. Dan akhirnya Thomas percaya. Sungguh luar biasa bahwa justru Yesus menegaskan, karena engkau melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tentu bisa jadi bahwa kitalah
bagian dari orang-orang yang tidak melihat itu, tetapi kita percaya. Namun kepercayaan kita itu mungkin masih perlu terus-menerus dibangun. Kalau kita melihat kutipan sabda Allah yang kita dengarkan pada pesta kerahiman ilahi ini, apa yang menjadi kebiasaan para murid setelah semakin yakin dan percaya bahwa Kristus bangkit? Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka hidup dalam semangat iman akan kebangkitan Kristus, memampukan mereka untuk membangun kehidupan bersama, sehati, sejiwa, saling memperhatikan, saling peduli. Dan dikatakan tidak ada yang menderita, tidak ada yang melarat, dan juga tidak dikisahkan bahwa ada yang lebih kaya dan tidak peduli sama yang lain. Tetapi yang dikisahkan adalah bagaimana dengan semangat kebangkitan Kristus itu, mereka sungguh mau membangun kehidupan dalam kebersamaan, sehati, sejiwa. Nah, apa yang memampukan mereka? Apakah sekedar karena mereka telah semakin yakin bahwa Kristus bangkit? Dalam bacaan Injil kita dengarkan tadi bahwa sesungguhnya setelah Yesus memberi mereka, menghembusi mereka Roh Kudus, di sana mereka semakin percaya, semakin berani tampil dan hidup bersama dalam kesatuan mereka sehati sejiwa, dan tidak takut lagi, tidak cemas lagi, tidak ragu lagi. Kalau sebelumnya dikatakan mereka bersembunyi dalam ruangan tertutup karena takut kepada para pemuka Yahudi, nah setelah mereka semakin yakin bahwa Kristus bangkit, mereka tampil berani di depan umum menjadi saksi kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu toh kalau kita termasuk pada kelompok orang-orang yang percaya meskipun tidak melihat, dengan kesaksian para rasul ini kita juga mau terus-menerus semakin meyakinkan diri kita bahwa apa yang para rasul percaya dan mereka wartakan, yang kemudian kita terima dan kita percaya, dan sekaligus kita mewartakannya, sungguh-sungguh dapat berjalan terus-menerus dengan tuntunan dan kuasa Roh Kudus yang Tuhan sendiri telah berikan kepada kita sebagai bagian, salah satu bagian dari tanda kerahiman dan kasih Allah kepada kita umatnya. Roh Kudus yang mengalir dari tubuh Kristus memberikan kekuatan, memberikan keberanian kepada para murid untuk bersaksi, untuk mewartakan. Dan semoga Roh Kudus yang sama pula yang kita terima lewat pembaptisan, lewat krisma, kita juga semakin diberi kemampuan, keberanian untuk menjadi saksi dan pewarta tentang kasih dan kerahiman Allah. Tentu tujuan akhir dari kerahiman dan belas kasih Allah adalah agar kita mengalami damai.
Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil. Ketika menampakkan diri kepada para murid, selalu menyampaikan damai bagi kamu. Atau mungkin dalam kalimat atau kata yang lain kita dengarkan, damai sejahtera bagi kamu. Atau dalam perayaan Ekaristi juga kita ada pada bagian tertentu kita saling memberi damai. Dan sebagai manusia, lepas dari iman kita juga terus berusaha agar kita mengalami kedamaian dalam kehidupan kita. Dan karena itu, semoga sabda Allah yang kita dengarkan dan perayaan pesta kerahiman ilahi ini juga menjadi peneguhan bagi kita untuk terus-menerus bersama dalam kesatuan sebagai umat Kristiani yang percaya kepada Allah, juga kepada putranya Yesus Kristus. Mau membangun kehidupan sehati sejiwa, atau dalam bahasa tema APP yang telah kita lalui, semakin beriman, semakin solider. Belas kasih hanya bisa nampak, dan kerahiman itu hanya bisa terlihat di dalam kebersamaan kita dengan sesama. Dan Yesus telah menunjukkan hal itu melalui seluruh kehidupannya, mulai dari lahir sampai pada akhirnya wafat di kayu salib dan kebangkitannya. Meskipun mendapatkan berbagai macam tantangan, penolakan, penderitaan, dan bahkan disalibkan, tetapi belas kasih dan kerahimannya tetap ia tunjukkan, ia berikan kepada umat manusia, agar umat manusia memperoleh damai sejahtera. Dan hendaknya itu pula yang menjadi tugas perutusan kita masing-masing. Sebagaimana Yesus setelah menghembusi para murid dengan Roh Kudus, lalu Yesus mengutus mereka. Demikian jugalah kiranya menjadi tugas perutusan kita masing-masing. Kita percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus yang berbelas kasih dan maha rahim. Dan belas kasih dan kerahimannya kepada kita itulah yang kemudian kita wujud nyatakan dalam kebersamaan hidup kita. Entah dalam kehidupan keluarga, entah dalam lingkungan pekerjaan kita, entah dalam kehidupan menggereja, ataupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Namun kita tetap sadar bahwa apa yang dicita-citakan oleh Yesus sendiri dalam kehidupan kita ternyata masih seringkali sangat jauh. Kita masih mengalami kehidupan yang mungkin saja sangat-sangat jauh dari yang namanya kedamaian. Tentu kita dapat bisa melihat kembali bahwa apa yang menjadi penyebab kedamaian yang dimaksudkan untuk kita hidup bersama, meskipun kita dan hampir seluruh penduduk dunia sudah dikatakan beriman, tetapi ternyata kok kehidupan umat beriman masih jauh dari kata damai. Di mana-mana masih banyak terjadi penganiayaan, kekerasan, kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Bagi kita umat Kristiani, khususnya kita umat Katolik, pesta kerahiman ilahi kiranya boleh menjadi bagi kita suatu semangat, daya dorong, dan juga keberanian untuk terus-menerus mau membangun kehidupan dalam kebersamaan yang solider dengan sesama. Karena kita tahu dan kita alami bahwa Allah sendiri yang
adalah sumber kasih dan kerahiman, pertama-tama telah solider dengan kita. Ia mau mengalami kehidupan kita yang serba rapuh, yang serba lemah, tetapi ia dibebaskan dari dosa. Ia mau hadir di tengah-tengah kita, mau menunjukkan kepada kita bahwa kita pun harus mampu solider dengan sesama. Kita harus mampu hidup bersama dengan saudara-saudari kita, baik yang seiman maupun mungkin yang berbeda iman kita. Kita mesti dapat hidup bersama karena kita adalah makhluk Allah yang dikasihinya. Dan karena ia mengasihi kita, Allah mengharapkan kita pun mengasihi dia lewat sesama kita. Karena kita ataupun sesama kita adalah anak-anaknya. Dan marilah kita hidup bersama, sehati sejiwa dalam kasih dan kerahiman Allah. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Allah, kita teguhkan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, kita yang berkumpul di tempat ibadat ini merupakan tanda gereja sebagai persekutuan yang sedang tumbuh berkembang di antara kita. Maka marilah kita berdoa bersama kepada Allah Bapa kita yang menghendaki supaya kita sehati dan sejiwa. Maka marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Semoga seluruh umat Kristiani, khususnya Paus Fransiskus bersama dengan para uskup, memberi kesaksian yang kuat atas kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita, oleh kebaikan hati serta kegembiraan yang spontan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Semoga di negara kita, semua gereja Kristiani, serta umat Kristiani bersama dengan umat agama lainnya, menemukan cara-cara untuk hidup rukun dan damai, sambil saling menerima dan memahami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Bagi saudara-saudari kita yang menjelang Paskah ini, telah didamaikan dengan gereja dalam sakramen tobat dan bersatu kembali dengan kita dalam penerimaan Ekaristi. Semoga mereka diilhami oleh iman dan kasih kami yang dalam, dan semoga iman dan kasih mereka pun semakin tumbuh. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Bagi saudara-saudara kita yang masih meraba-raba dalam mencari iman, semoga mereka seperti Thomas bertemu dengan Yesus Tuhan, bisa menyaksikan iman komunitas-komunitas kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Semoga harapan pada Tuhan yang telah bangkit mengilhami kita untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung.
untuk menyediakan waktu bagi mereka yang membutuhkan perhatian kita, dan untuk menghibur orang-orang yang sakit atau menderita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga mengingat dan mendoakan saudara-saudari, keluarga, dan orang-orang yang kita kasih yang meminta kita bantu dengan doa. Terlebih kita juga mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, baik di NTT maupun di Jawa Timur, yang dalam kesulitan, penderitaan, dan duka karena bencana alam, banjir, dan gempa bumi. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami memohon kepadamu belas kasih dan kerahiman-Mu bagi kami umat-Mu, khususnya bagi saudara-saudari kami di NTT dan di Jawa Timur yang beberapa hari ini mengalami penderitaan oleh karena bencana alam. Ada yang terluka, ada yang meninggal, dan begitu banyak yang kesulitan, menderita dengan berbagai macam kerusakan yang mereka alami dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi akhir-akhir ini. Kiranya Engkau berbelas kasih dan mengulurkan tangan kasih-Mu, menggerakkan kami dan orang-orang segenap umat-Mu untuk juga dapat berbelas kasih, mengulurkan tangan kasih, membantu mereka. Apa saja yang dapat kami sumbangkan melalui saudara-saudari kami yang bergerak langsung untuk membantu mereka di lapangan. Melalui mereka, kiranya Engkau mendatangkan semangat baru, kegembiraan, sukacita, menghadapi kehidupan bahkan dalam segala kesulitan dan penderitaan serta duka yang mereka hadapi. Berkati pula pemerintah setempat dan pemerintah bangsa kami yang juga dengan penuh kasih sungguh mau memperhatikan saudara-saudari kami yang mengalami penderitaan ini. Marilah kita mohon. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Kita juga memohon rahmat keselamatan bagi Oma Ana Ui Kiao Ting Nio, Oma dari Pastor Oslan, dan juga Bapak Fransiskus Loar yang 3 tahun 5 bulan lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, bukakan pintu surga bagi hamba-Mu Oma Ana Ui Kiao Ting Nio dan juga Bapak Fransiskus Loar. Dalam hidup mereka, mereka sungguh percaya meskipun mereka tidak melihat, tetapi mereka sungguh percaya akan apa yang diwartakan oleh para rasul, dan dengan sepenuh hati dan sampai pada akhirnya Engkau memanggilnya kembali menghadap hadirat-Mu, mereka sungguh merindukan dan mengharapkan rahmat keselamatan kehidupan yang kekal. Maka anugerahkanlah keselamatan bagi mereka, dan sekiranya ada kekurangan, salah dan dosa-dosa mereka selama hidup di dunia ini, Engkaulah Allah yang Maha Rahim, yang akan mengampuninya, membebaskan mereka dari salah dosanya. Dan segenap keluarga, kiranya Engkau pula tetap menuntun mereka di dalam seluruh kehidupan dan pekerjaan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Bapa yang Maha Murah Hati, semoga meja perjamuan Tuhan menjadi tempat kami bertemu bukan hanya dengan Putra-Mu Yesus, tetapi juga satu sama lain berkat kedamaian, pengampunan, dan kegembiraan dari Yesus Kristus Tuhan kami yang bangkit kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
Lagu persiapan persembahan, puji syukur 523. Bernyanyilah dengan senang, haleluya. Sang Kristus bangkit dan menang, haleluya. Nyanyikan haleluya. Dialah sang kehidupan, haleluya. Pahlawan tak terkalahkan, haleluya. Nyanyikan haleluya. Benih yang mati di tanah, haleluya. Berlipat ganda buahnya, haleluya. Nyanyikan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sabda gemuruh kenar maut yang kami sermai selalu sama manusia yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan karena menerima anggur yang kami siapkan inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Paskah kedua ini dan perayaan pesta kerahiman ilahi, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya
nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat. Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja. Engkau hadir di sini.
Mari bersama kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rogus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir, dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan serta-Mu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup dari Puji Syukur 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia,
harap setelah selesai perayaan Ekaristi kita meninggalkan gedung gereja. Pertama dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, mengenakan masker, sebentar mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkumpul atau bergerombol, serta tidak meninggalkan sampah-sampah di bangku gereja. Terima kasih atas perhatian kita semua.